underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Otoritas Jasa Keuangan dalam aturannya melarang keras para debt collector menggunakan tindak kekerasan saat menagih kepada debitur yang menunggak. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah debt collector ini muncul ya karena beberapa waktu yang lalu itu kan ada kejadian ya. Ada debt collector yang menagih terhadap seseorang yang punya utang tapi tidak bisa dibayar. Ya itu ya kita lihat bahwa ini viral dan juga di televisi sudah keluar bahwa ini sang debt kolektornya ini sepertinya kok agak kebangetan gitu ya. Artinya kebangetan tuh agak mempunyai gerak-gerik body language yang sepertinya menentang aparat negara yang sedang ada di lokasi itu ya. Maka jelas kan aparat negara ini menjadi sangat nggak enak ya. Maka sang debt kolektor yang kurang ajar tadi yaitu ditangkap ya, diinvestigasi macam-macam. Jadi urusan ini menjadi besar. Karena urusan lebih besar sudah menjadi besar. Lah otomatis kan yang sangkut paut dengan debt collector ini, utang piutang ini kan ada lembaga yang selama ini kan dianggap yang berwenang, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Namanya keren ya. Terus OJK ini mengeluarkan peraturan baru ya supaya kelihatan bahwa dia tuh kerjanya memang benar gitu kan. Kita juga nggak ngerti apakah selama ini ada aturan dari OJK ya, tapi tiba-tiba dia keluarkan peraturan bahwa salah satunya itu kalau yang nagih debt collector itu satu tidak boleh dengan ancaman. Ancaman secara langsung atau tidak langsung. Dan hebat juga tidak boleh menjelek-jelekkan yang ngutang. Artinya nggak boleh disebarluaskan lewat handphone ya, atau teman-temannya yang di handphone itu ya, bahwa ini nggak bayar itu nggak boleh ya. Juga yang istimewa juga pada saat debt collector itu datang nagih, itu dia harus membawa surat bukti otentik dokumen yang memperjelas atau mempertunjukkan bahwa memang terjadi perjanjian utang piutang antara yang utang sama perusahaan yang ngutangi. Jadi harus membawa dokumen seperti itu. Dan harus membawa surat kuasa atau surat penugasan. Nah ini kan ya seperti itu ya. Nah sekarang kan yang perlu kita pikirkan adalah kenapa OJK kok bela yang ngutang tidak bayar? Kenapa tidak membela juga yang memberi kredit? Ya kan? Ini kan nggak fair. Ya, jadi sebetulnya kasihan kalau OJK hanya mikirin kepentingan dari orang yang utang. Ya, nanti lama-lama di Indonesia itu nggak ada lagi perusahaan finance yang mau memberi utang pada orang-orang yang mau beli secara kredit. Ya, ini membahayakan ekonomi. Kalau seperti ini harusnya bagaimana Om Bob? Ya ini memang dari dulu ya. Dari dulu itu kan sepertinya pemerintah itu ragu-ragu ya. Kalau mau menerapkan aturan yang dicap bahwa ini tidak ada peri kemanusiaan. Itu paling ditakutin ya. Jadi istilahnya itu zaman dulu tahun 60-an. Mungkin 60-an ya. Itu ada yang namanya peraturan Gieserling. Artinya ini kalau masalah perdata utang piutang, maka kalau sampai terjadi kredit macet, maka yang macet tadi itu bisa ditangkap dengan peraturan undang-undang Gieserling tadi itu. Kalau diterjemahkan sekarang itu kan undang-undang penyanderaan. Dan dia masuk di dalam tahanan, bukan penjara lah ya, tahanan, di mana kalau itu belum dilunasi maka dia tetap akan ditahan. Dan negara tidak dirugikan. Karena yang melaporkan atau yang punya piutang itu yang memberi makan kepada pengutang tadi yang ngemplang tadi. Ya, otomatis
yang ngutang tadi itu mencari daya upaya bagaimana supaya dilunasi. Apakah minta bantuan saudaranya ataukah minta saweran, itu urusannya dia. Ya. Tetapi akhirnya yang memberi utang itu juga kembali duitnya. Ini kan win-win. Ya. Jadi satu orang yang utang, kalau dia tidak bisa bayar, ya jangan yang nanggung utangnya dia itu yang memberi utang kan. Harusnya dia dan kawan-kawannya atau saudara-saudaranya, Ya. kalau masih dianggap saudara kan. Ya. Makanya banyak kejadian kan, karena utang terus di mana-mana. Awas ya, mulai sekarang saya putus hubungan sama kamu saudara. Ya, karena kamu utang-utang di mana-mana saya harus bayar. Mulai sekarang kita putus hubungan sebagai saudara. Itu kan pernah dengar kan? Iya. Nah, tapi kalau sekarang ada aturan OJK ini, bagi yang ngutang nggak bayar ya, halo, kamu nagih saya lagi nggak punya duit. Jadi sorry ya, nanti belakangan lagi. Nah itu bisa ulang tahun ke berapa itu nggak lunas-lunas. Ya jadi paling bagus ya undang-undang penyanderaan ini dihidupkan lagi. Ya, mungkin sudah bukan zamannya lagi untuk dibatalkan. Terbukti pemerintah melakukan penagihan utang-utang BLBI itu juga menggunakan pasal seperti ini. Ya, maka pengutang-pengutang BLBI itu kemarin kan juga diancam kalau tidak diutang akan ditangkap, masukkan penjara sampai lunas baru dikeluarin. Nah, sebetulnya ini udah tanda-tanda lampu hijau. Ya, kenapa DPR ya tidak cepat-cepat mengegulkan atau mengusulkan aturan seperti ini agar situasi utang piutang di dalam dunia bisnis di Indonesia ini bisa angler dan semuanya happy. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.